ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, dan pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ritual salat Jumat di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Salawat dan salam senantiasa terucap di mulut kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Luqman. Surat Luqman ini dalam urutannya ada di urutan ke-31. Di dalam surat Luqman ini terdapat nasihat dari Luqman. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Atas dasar nasihat Luqman ini, baik yang dirangkum di dalam Al-Quran maupun yang ada di beberapa riwayat, maka Luqman diberi gelar dengan Al-Hakim, sehingga namanya menjadi Luqmanul Hakim. Dan beberapa dari umat Islam menggunakan nama itu, Luqmanul Hakim. Nama yang sebenarnya hanya Luqman, tetapi karena banyak ajaran-ajaran yang bijaksana yang disampaikan oleh Luqman, sehingga beliau diberi gelar dengan Al-Hakim, yaitu Luqman yang bijaksana. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran terdapat banyak kata yang merujuk kepada bijaksana. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ada kata hikmah
Sebagian ulama menafsirkan kata hikmah ini dengan as-sunnah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kenapa al-hikmah diartikan sebagai as-sunnah? Karena kata al-hikmah datang setelah kata al-kitab. Al-kitab adalah Al-Quran, dan setelah Al-Quran adalah as-sunnah. Jadi al-hikmah di dalam ayat ini diartikan sebagai sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-hikmah tidak hanya berarti sunnah. Beberapa ayat, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hikmah di sini tidak berarti sunnah, tapi adalah, inilah yang menjadi pembahasan kita, kebijaksanaan atau bijaksana. Ada ayat tentang Nabi Yusuf, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, Allah memberinya hukman wa ilman, memberinya hikmah dan ilmu. Ada beda antara hikmah dan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan kognitif, sementara hikmah adalah sikap. Al-hikmatu hiya al-isabatu fil amr, ketepatan dalam mengambil putusan atau ketepatan dalam segala hal, meletakkan sesuatu, wad'u syai'i fi mahallihi. Hadhihi hiya makna al-hikmah, wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan hikmah juga disebutkan artinya al-adl. Al-hikmatu hiya al-adl, dan banyak makna hikmah. Wal hikmatu ghairul ilmi, hikmah tidak sama dengan ilmu. Ada riwayat tentang Umar bin Khattab, riwayatun an Umar bin Khattab, datang kepada Umar bin Khattab ajhizatud daulah, polisi, membawa seseorang, wa kana yasriq, dia mencuri. Ja'a ila Umar rajulun yasriq, seseorang mengantarkan kepada Umar, ajhizatud daulah mengantarkan kepada Umar rajulun yasriq. Lalu berdasarkan ilmu hukum, berdasarkan ilmu, orang ini harus dipotong tangannya. Berdasarkan hudud, orang ini harus dipotong tangannya. Itu ilmu. Tapi Umar bin Khattab bertanya lebih lanjut, wahai pencuri, kenapa engkau mencuri? Kenapa mencuri? Lalu sang pencuri mengatakan, laula an asrik lama akalt, kalau aku tidak mencuri, tidak ada yang aku makan. Laula an asrik la amut, kalau aku tidak mencuri, aku akan mati. Maka aku mencuri, fa asrik,
aku mencuri. Umar pindah dari ilmu hukumnya kepada ilmu hikmah. Maka Umar mengatakan, lepaskan dia, atlik sirahahu, lepaskan dia, karena dia mencuri agar dia tidak mati kelaparan, agar kehidupannya terus bersambung. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-ilmu laisa al-hikmah. Al-hikmah terus-menerus ditanamkan di tengah-tengah umat, sehingga umat tidak saja alim, seorang mukmin tidak saja alim, tetapi juga hakim, bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada dakwah dengan hikmah, bijaksana, ada dakwah dengan mau'izah. Mau'izah itu, wahai hadirin sekalian, kerjakan ini, kalau tidak engkau masuk neraka. Itu mau'izah. Ada azab kubur yang sangat berat sekali, itu mau'izah. Wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah, berdialog dengan baik. Ada hikmah. Hikmah lebih tinggi dari ilmu. Ilmu adalah pengetahuan kognitif, ilmu tentang hukum, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang lain sebagainya. Hikmah berada di atas itu, dan para nabi diberi oleh Allah al-ilma wal hukmah, ilmu dan hikmah. Ilmu yang tanpa hikmah itu bisa menjerumuskan seseorang. Maka ilmu harus dibarengi dengan hikmah. Dan definisi hikmah sudah kita sampaikan tadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya,
pandai memberikan solusi, pandai memberikan jawaban tanpa harus melukai apalagi sesama muslim. Ada mujadalah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menghaddi, tidak pernah mengatakan kepada seorang muslim, ya kafir, ya munafik, ya mubdi, dan lain sebagainya, tetapi dengan kata-kata yang lembut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berlaku lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada Luqmanul Hakim. Ada nasihatnya di dalam surat Luqman. Yang pertama di ayat ke-12, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini ayat bercerita bahwa Allah memberikan hikmah kepada Luqman, yang kemudian akhirnya Luqman kita panggil dengan nama Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nasihat Luqman yang pertama, la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim. Kezaliman yang paling zalim itu adalah asyirku billah, isyrakullah fi af'alihi wa taqriratihi ila ghairi dzalik. Menjadikan Allah memiliki sekutu. Ada zat lain yang maha hebat dari Allah. Zat lain yang maha hebat itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk benda, bisa berbentuk kedudukan, bisa berbentuk organisasi, dan bahkan bisa berbentuk diri sendiri. Al-i'jabu bin nafsi wa syirkun billah. Ta'ajub kepada diri sendiri, memandang diri luar biasa hebatnya, adalah syirkun billah, asyirku billah. Taat dan patuh dalam pengertian ubudiyah selain kepada Allah. Ada orang lain yang dapat menentukan kebaikan dan keburukan, al khair wal madarrat selain Allah. Itu adalah asyirk. Dan asyirku, syirik itu adalah zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang luar biasa. Kemudian berbakti kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu yang telah mengandung, yang telah menyusui, dan seterusnya. Kemudian aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hikmah yang berikutnya yang diajarkan oleh Luqman adalah menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang manusia untuk melakukan keburukan. Ada satu hal yang tertinggal ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Jika orang tua kita bukanlah seorang mukmin dan mukminah, tetap seorang mukmin diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap harus berbuat ma'ruf kepada orang tua yang musyrik sekalipun. Ini adalah ajaran multikulturalisme dalam Islam, bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada muslim dan non muslim, kepada siapa saja. Jadi tidak benar kalau ada orang muslim yang menjadi musuh bagi orang non muslim.
tidak ada ajarannya, tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada nabinya. Orang muslim memusuhi non-muslim, bahwa orang muslim memerangi perilaku orang non-muslim itu iya, dianjurkan, tetapi memusuhi seseorang atas keyakinannya tidak dibenarkan dalam Islam. Itulah ajaran multikulturalisme yang luar biasa. Islam sudah datang dengan ajaran multikulturalisme 14 abad yang silam, mengajarkan human right. Sebelum human right itu dikukuhkan 1940-an, Islam telah mengajarkan human right itu 14 abad yang silam. Tahun 700-an atau tahun 600-an Masehi, Islam telah mengajarkan multikulturalisme. Lalu di antara hikmah yang diajarkan oleh Luqman adalah bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sombong, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna anqaral aswati lasawtul hamir. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak lagi nasihat Luqman. Tadi yang kita sampaikan adalah nasihat Luqman yang disampaikan, dihimpun dalam Al-Quran. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan hikmah-hikmah dari Luqman yang luar biasa, yang kemudian dia pantas dipanggil sebagai Luqmanul Hakim. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita umat Islam bisa menjadi Luqmanul Hakim berikutnya, orang yang rasikhun fi aqidatihi, muhafizun li ibadatihi, akidahnya kuat, ibadahnya baik, dan akhlaknya mulia. Wa khuluquhu karimah, akhlaknya mulia. Jika ini bisa termanifestasi dalam diri kita, maka tidak mustahil kita menjadi Luqman Hakim berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.